Selamat pagi. Good morning everyone. Good morning. Good morning. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tuhan sehat. Sudah pada siap? Kita mau mulai ibadah online kita hari ini. Siap. Siap semua nih Kak Dwi. Kalau sudah siap, coba nih Kak Sherlyn mau sapa ya. Kalau Kak Sherlyn bilang halo, anak-anak bilang apa? Hai. Anak-anak bilang hai, anak-anak bilang halo gitu ya. Boleh dibuka mic-nya biar rame nih. Kita tes dulu, Nah. Kita tes dulu Kak Sherlyn. Kak Sherlyn coba unmute. Ini boleh dibuka ya mic-nya ya. Kak Sherlyn bilang halo. Waduh, kok suaranya masih kecil ya? Wah, coba sih Kak Sherlyn tes lagi. Halo, Ain jawab. Hai. Masih ada yang jawab hai loh. Loh, masih ada yang jawab hai juga. Kalau Kak Sherlyn bilang hai, anak-anak jawab halo. Coba lagi ya. Halo. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Semuanya sudah semangat sekarang. Saatnya kita untuk memuji Tuhan ya Kak Dwi ya. Yuk. Mau pujikan sama-sama. Akan kita mulai dengan doa dulu Kak Sherlyn sebelum ibadah. Oh iya, betul. Kita belum berdoa ya. Berdoa dulu, Ain berdoa. Silakan Kak Dwi. Silakan Bu Yuli akan pimpin kita untuk membuka kebebasan ini. Silakan Bu Yuli. Ya. Siap dengan doa Ya, yuk. anak-anak kita berdoa, tutup mata, buka tangannya, duduk dengan manis. Kita berdoa ya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami masih boleh bertemu kembali dalam kebaktian anak secara online. Terima kasih kami boleh menyapa dan bertemu dengan guru-guru pendamping kami, juga dengan teman-teman kami. Dalam pertemuan kami, Tuhan berkati, Tuhan menolong ketika kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kami melakukannya dengan baik. Berikan hati yang penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Hati yang mau mendengarkan ketika firman Tuhan disampaikan. Tuhan memberkati untuk Pak Catur yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati juga Bapak Ibu guru yang lain. Tuhan berkati teman-teman semuanya, sehingga kami boleh beroleh berkat melalui kebaktian ini. Kami berdoa juga untuk kegiatan kelas nanti, juga untuk kenaikan kelas. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami sukacita untuk bertemu, berkenalan dengan kelas yang baru, dengan pembina-pembina yang baru, mungkin teman-teman yang baru. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan seluruh kegiatan ini dari awal hingga akhir. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Yuk waktunya kita menyanyi Kak Sherlyn. Oke, siapa yang sudah siap memuji Tuhan sama-sama? Coba kasih jempolnya gini. Jempolnya mana? Yang Kasih sudah thumbs up-nya gini. Coba siapa yang bisa? Wah, itu bisa. Wah, itu Cliff, Stefani sama Max. Wah, rombongan ini jempolnya ya. Oke, kita mau pujikan. Boleh Dengar berdiri, dia Kak panggil Sherlyn. nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
tadi semuanya sudah ikut nyanyi ya Kak ya? Ya, semua ikut nyanyi kok tadi Kak Sherlyn. Coba sih Kak Sherin mau lihat. Wah, ternyata Ya. semuanya tadi sudah semangat ikut sekolah minggu ya. Bisa ketemu teman-teman. Wah, dan juga hari ini kita mau kenaikan kelas ya Kak Dwi ya. Iya, betul. Siapa di sini yang naik kelas? Coba. Siapa di sini yang naik kelas? Ayo. Ada yang naik kelas semua ya? Ada yang turun nggak kelasnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya naik ya. Wih. Iya, semuanya naik. Nggak ada yang turun. Nanti yang dari Nuh ada yang naik ke Abraham, terus naik ke Ishak ya, naik ke Yakub, ke Yusuf. Ada juga yang kakak-kakak sudah naik ke Komisi Remaja, ke KR. Wah, oke. Nah, Kak Dwi, sekarang kita mau Kak Dwi berikan persembahan. Siapa yang sudah siap memberikan aku. Nah, persembahannya nanti boleh ditransfer atau boleh lewat QR yang nanti yang biasanya kalau sekolah minggu suka ditayangkan kan. Nah, sambil kita pujikan, apa Kak Sherlyn? beri persembahan. Oke, yuk. Mengiringi kita memberikan persembahan. Yang belum sempat nanti boleh ya, agar boleh kan? Iya, boleh nanti ya. Yuk, kita bawa persembahan kita dalam doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan pagi ini. Juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan, terima persembahan kami boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang sudah kami berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sungguh baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, oke. Kak Dwi, sebentar lagi kita mau mendengarkan Ngapain ya? Firman Tuhan. Anak tahu nggak hari ini siapa yang mau bercerita? Coba. Ya, coba jawab, siapa yang bisa jawab, siapa yang mau cerita. Tadi sempat siapa yang akan cerita hari ini? Apakah Pak Yanto? Bukan Pak Yanto ya? Atau Pak Liwar? Bukan Pak Yanto atau Pak Liwar, dah? Bukan ya? Siapa nih? Siapa tadi? Tadi ada yang bilang Pak Catur, kok tahu ya anak-anak ya? Wah, hebat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Pendeta Catur. Siapa yang sudah siap nih? Coba yang sudah siap, kita duduknya hap-hap. Coba. Pak Catur ya? Iya. Jadi hap-hap Kak.
Semuanya sudah siap nih dengerin cerita. Nah, nanti Pak Catur ceritanya juga nyambung dari cerita yang minggu lalu ya Kak ya. Nah, pasti Sekali. anak-anak yang ikut kebaktian online pasti tahu. Nah, lalu ceritanya tentang apa coba? Minggu-minggu sebelumnya juga. Wah, ada yang tahu nggak tentang Nabi siapa? Kakak sebut satu nama siapa, yo? Ada yang ingat? Wah, semuanya berarti dengar-dengaran ya waktu kebaktian online. Hebat semua ini ya anak-anak ya. Oke, langsung saja sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Pak Catur, kita mau pujikan Kerja Buat Tuhan. Semuanya sudah semangat tadi memuji Tuhannya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Catur, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, sikapnya. Tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Pendeta Catur yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga setiap kami agar kami bisa dengar-dengaran, mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Dilanjutkan dengan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu,
menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Siapa yang sudah siap? Hap. Ayo kita panggil Pak Coba. Sat. Kita panggil ya Kak Dwi ya. Ayo, Kalau semua anak-anak kita panggil panggilnya keras, Tuhan akan ketiga langsung ya. muncul. Iya. Kita panggil sama-sama ya. Selamat Kita pagi panggil ya. adik-adik, selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali. Pak Selamat Cat. pagi anak-anak. Wah, itu sudah muncul Pak Cat. Kelihatan wajah anak-anak itu sangat ceria sekali ya. Ya, pagi ini Siapa itu ya? Pak Catur akan cerita ya, temanya menyiapkan hati untuk menerima tugas. Menyiapkan hati untuk menerima tugas. Anak-anak sekalian, pada zaman Nabi Elia, Tuhan berfirman kepada Elia untuk supaya Elia itu memilih seorang yang akan menerima tugas kenabian, karena Tuhan akan memanggil Elia untuk naik ke surga. Lalu pada saat itu Elia mencari, dia berjalan keliling, lalu pada satu waktu dia menemukan di sebuah ladang yang luas ada seorang
laki-laki yang sedang membajak. Rupa-rupanya dialah yang akan dipilih oleh Tuhan melalui Elia. Siapa dia? Itu Elisa sedang membajak ladangnya. Rupa-rupanya Elisa ini anak seorang kaya. Pada saat itu, ladangnya luas. Dia punya harta yang banyak. Tetapi ketika Nabi Elia melemparkan jubahnya, sampai di depan Elisa, Elisa tahu bahwa itu maksud daripada Nabi Elia memilih dirinya, Elisa ini, untuk ikut, untuk menerima tugas dari Nabi Elia. Maka pada saat itu Elisa meninggalkan bajaknya, lalu mendekati Nabi Elia. Lalu dia mengambil jubah Nabi Elia itu. Dia serahkan, Bapak Elia, ini jubahnya. Saya menyiapkan hati untuk mau mengikut Bapak Elia. Lalu pada saat itu Elia mengajak Elisa, ayo ikut aku. Kemanapun aku pergi, kamu ikut. Karena kamu akan melanjutkan tugas kenabianku yang akan Tuhan berikan kepadamu. Ini satu kehormatan bagi Elisa. Ketika Elisa dipilih untuk menerima tugas kenabian dari Elia. Lalu ketika Elia pergi, Elisa ikut. Kemanapun pergi, Elisa ikut. Elisa mau menerima tugas itu. Anak-anak, ini satu hal yang sangat indah. Ketika Elisa menerima tugas itu dengan sepenuh hati, maka Elisa mengikuti Elia. Dan tiba waktunya. Ketika Tuhan mengangkat Elia dengan kereta berapi, Elisa terkejut. Kenapa? Karena tiba-tiba Tuhan menjemput Elia dengan kereta berapi. Dan seketika itu, dengan sekejap mata, Elia naik kereta berapi itu dari Tuhan. Maka Elia melemparkan jubahnya kembali dan diterima oleh Elisa. Dan pada saat itu Elisa diberikan kuasa oleh Tuhan menjadi seorang nabi yang menggantikan Elia. Maka dengan jubah itulah Elisa menggantikan Elia. Anak-anak yang terkasih, anak-anak saat ini sudah naik kelas. Dan tentu anak-anak semua ingin menjadi seperti Elisa, yaitu dengan sepenuh hati mau menerima tugas, dengan senang hati mau menjalankan tugas. Tugas dari siapa ya? Tentu tugas itu diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kita. Orang tua kita kadang juga meminta kita membantu, menolong. Bukankah itu satu tugas yang indah, yang baik? Ketika anak-anak sedang bermain, lalu papa, mama itu meminta tolong, meminta bantuan. Pasti anak-anak akan senang meninggalkan mainan itu, game itu, lalu datang kepada papa, mama untuk menerima tugas itu, menjalankan dengan senang hati. Ketika anak-anak di sekolah juga menerima tugas dari guru, biarlah anak-anak juga menjalankan itu dengan sepenuh hati. Demikian juga kalau saat ini anak-anak naik kelas di sekolah minggu, anak-anak juga nanti akan menerima tugas. Mari kita belajar seperti Elisa, yaitu menyiapkan hatinya untuk menerima tugas itu dengan sepenuh hati, dengan senang, karena dia tahu bahwa itu adalah hal yang mulia, itu adalah berkat dari Tuhan.
untuk tugas yang dia harus kerjakan. Maka itu anak-anak, ketika saat ini anak-anak naik kelas, biarlah kita mencontoh, kita meneladani Elisa. Elisa walaupun dia anak orang kaya, tetapi ketika Tuhan memilih, dia meninggalkan semua itu. Lalu dia taat kepada Tuhan, dan dia mengikuti perintah Tuhan melalui Nabi Elia. Dan Elia sudah terangkat ke surga, naik kereta berapi. Dan sekarang tugas kenabian itu diemban oleh Elisa. Dengan sepenuh hati, Elisa menjalankan tugas kenabian untuk melanjutkan rencana Tuhan bagi keselamatan umat manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Mari, Catur mengajak untuk kita menyerukan tema, ya, menyiapkan hati untuk menerima tugas. Puji Tuhan, anak-anak pasti dengan senang hati, ya, menerima tugas itu untuk dikerjakan. Tugas orang tua, tugas guru di sekolah maupun tugas guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu hati kami disiapkan untuk kami menerima tugas dari Tuhan, seperti Elisa yang ditugaskan oleh Tuhan melalui Nabi Elia, supaya kami sebagai anak-anak, kami pun juga boleh seperti Elisa, yaitu taat dan menerima tugas itu dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak, berkati ketika mereka memasuki kelas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapa, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu. Kami semua boleh bersukacita pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Psalm 62 verse 9. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him. For God is our refuge. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Psalm 62 verse 9. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him. For God is our refuge. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu padanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu
di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bye-bye. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah
tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya, Allah ia tempat perlindungan kita. Bye, happy Sunday. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Happy Sunday, thank you, God bless you. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bye bye. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Bye-bye.
kita. Baik. See you. Bye-bye. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terima kasih, bye-bye. Ayat hafalan Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Yuk kita lanjut ya ibadah kita. Sebelum kita akhiri, kita mau ngapain lagi Kak Sherlyn? Kita mau nyanyi lagi dong, Kak. Yuk. Masih semangat kan ya? Tadi sudah kenalan sama PJA-nya, sama teman-temannya juga ya. Wah. Udah. Siapa yang senang tadi? Coba Kak Sherin mau lihat senyumnya. Semuanya senang nih Kak Dwi. Iya betul. Kita mau pujikan lagu ini ya. Kita mau pujikan Jangan Lelah. Roh Kudus yang beri kekuatan,
tadi semangat sekali ya menyanyinya semua tadi. Good. Iya. Wah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa ya. Silakan Denny. Oke ya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh bertemu di ibadah online anak hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, kami juga boleh memuji nama-Mu, bahkan Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh berkenalan dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kelas kami yang baru. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tetap memberi kami semangat, walaupun kami masih harus melakukan segala sesuatu dari rumah, baik itu belajar maupun beribadah. Tetapi biarlah hal itu tidak membuat hati kami bersedih, tetapi kami tetap bisa memberikan hati untuk Tuhan. Untuk kami selalu dipakai Tuhan, walaupun kami masih kecil, Tuhan mau memakai kami menjadi alat-alat atau orang-orang, anak-anak yang memuliakan Tuhan, menjadi kesaksian yang indah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan tetap berikan kami kerajinan, Tuhan tetap berikan kami hati yang boleh senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan minggu yang baru ini, biarlah Tuhan memimpin kami, apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya.